eyes are painted green. A cigarette in her mouth as she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window. Seru banget nih main Instagram, video lucu-lucu. Sampai ngelepas nih tangan dari tadi dari HP. Tapi kan besok ada ujian ya? Harus belajar dong. Wait, sekarang jam berapa? Hah? Udah jam 4 pagi. Kalian pasti pernah ada di posisi itu, dimana kalian main media sosial terlalu lama, dan akhirnya kalian lupa kalau misalnya kalian harus produktif. Oleh karena itu, di sini aku pengen mempresentasikan tentang penanggulangan dampak intensitas penggunaan media sosial untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di era digital. Perkenalkan semua, nama aku Muhammad Alfarezi. Aku mahasiswa STK ITB Angkatan 2025 dari kelas Bahasa Indonesia K01. Dan ya, mungkin kita bisa lanjut. Latar belakang dari laporan ini adalah media sosial telah menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa di era digital saat ini. Namun penggunaan berlebihan dapat memicu berbagai dampak buruk seperti fear of missing out atau FOMO, suatu fenomena yang sudah terkenal banget sekarang, adiksi, dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah kami itu berlandaskan atas dua pertanyaan. Pertama, mengapa intensitas penggunaan media sosial berlebihan itu dapat menurunkan produktivitas mahasiswa di era digital? Yang kedua, bagaimana strategi penanggulangannya efektif untuk mengurangi dampak negatif media sosial dan meningkatkan produktivitas mahasiswa? Tujuan penelitian kami itu ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab menurunnya produktivitas mahasiswa akibat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Dan yang kedua, untuk merumuskan dan menerapkan strategi penanggulangan. Dan ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa melalui penggunaan media sosial yang secara bijak dan terarah. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menanggulanginya, kita harus kenal dulu nih media sosial itu apa. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta menciptakan konten secara cepat melalui jaringan internet. Nah, contoh-contoh dari media sosial sendiri itu ada Instagram, TikTok, YouTube, atau Twitter, atau mungkin yang sering disebut sekarang X. Selanjutnya, produktivitas mahasiswa di era digital. Nah, kemampuan untuk menyelesaikan tugas akademik secara efektif dan efisien itu sebenarnya disebut produktivitas mahasiswa di era digital. Dan itu ada 5 poin untuk bisa mencapai itu. Yang pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah kemampuan untuk tetap fokus. Yang tiga adalah menggunakan teknologi pembelajaran, yaitu adalah menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Selanjutnya ada kemampuan untuk belajar sendiri dan mencari pengetahuan tambahan secara mandiri. Yang kelima ada kualitas kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini ada dampak intensitas, yaitu ada dampak positif dan juga negatif. Untuk positifnya sendiri itu adalah mempercepat akses informasi. Selanjutnya ada memfasilitasi komunikasi akademik. Dan selanjutnya juga ada melalui konten edukatif dan peluang kolaborasi. Jadi di sini kita bisa belajar melalui konten-konten yang edukatif dan juga bisa menjadi peluang kolaborasi juga untuk sama-sama menyebarkan dampak positif ke orang di media sosial. Selanjutnya, sangat penting bagi mahasiswa di era digital untuk membantu mereka dengan membangun personal branding. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk menciptakan image yang baik secara jangka panjang, yaitu dengan cara membangun personal branding. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya ada berupa diganggu oleh notifikasi dan konten hiburan yang mengganggu, seperti doom scrolling, sebuah scrolling yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada prokrastinasi, yaitu adalah kecenderungan untuk melewatkan tugas akademik. Selanjutnya ada kecanduan media sosial dengan arah yang negatif. Selanjutnya juga menurunkan kualitas tidur karena terlalu banyak digunakan pada malam hari. Dan yang terakhir ada FOMO dan kecemasan sosial. Nah, di sini ada analisis dampak. Media sosial berperan penting bagi mahasiswa sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi akademik yang dapat mendukung proses belajar jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun kalau misalnya kurang tepat dan berlebihan, itu malah bisa mengganggu produktivitas mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan pembatasan penggunaan media sosial agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa mengganggu prestasi akademik.
Nah, selanjutnya di sini ada faktor penyebabnya juga. Penurunan produktivitas mahasiswa akibat penggunaan media sosial yang tinggi dipengaruhi oleh distraksi digital seperti notifikasi atau konten hiburan yang banyak banget sekarang ada di TikTok dan Instagram. Nah, hal-hal ini itu dapat mengganggu konsentrasi. Selain itu, lemahnya manajemen waktu membuat mahasiswa tidak menyadari lamanya pengguna media sosial. Jadi kita mungkin ntar bisa belajar. Kita bisa belajar yang bentar doang, tapi main sosial media itu kelamaan dan itu sangat tidak bagus. Dan selanjutnya juga mempengaruhi faktor psikologis seperti FOMO dan kecanduan media sosial. Dan selanjutnya di sini adalah upaya pengurangan dampak. Untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, diperlukan manajemen waktu yang baik. Jadi kita bisa harus ngatur waktu kita istirahat kapan dan juga belajar kapan. Dan itu disebutkan sebagai manajemen waktu yang baik. Selain itu, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran diri dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, memilih konten yang baik, dan menghindari konten-konten yang kurang bermanfaat, serta menggunakan fitur pembatasan layar dan mode fokus. Penerapan detoksifikasi digital secara berkala didukung oleh lingkungan akademik dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kesehatan mental, dan juga produktivitas belajar. Selanjutnya kita masuk ke saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar mahasiswa lebih disiplin dalam mengatur waktu dan membataskan penggunaan media sosial dengan belajar sehingga bisa menciptakan manajemen waktu yang baik. Mahasiswa juga diharapkan lebih selektif dalam mengonsumsi konten dengan memprioritaskan konten yang mungkin lebih edukatif. Selain itu, institusi pendidikan perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi literasi digital dan membentuk kebiasaan penggunaan media sosial yang sehat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap aspek lain kehidupan mahasiswa dengan metode penelitian yang lebih beragam. Berikut adalah lampiran hasil penelitian kami. Kami di sini menggunakan kuesioner dengan target 30 orang dan alhamdulillah terlaksana. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.